Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai isolasi DNA bakteri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hirunisa, NIM 18130310313. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Nah, berikut merupakan soal yang pertama, yaitu dengan gambar berikut jelaskan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Sebagian besar teknik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Dalam skala yang lebih luas, rekayasa genetik melibatkan penanda atau marker yang sering disebut sebagai Mark Assisted Selection atau MES yang bertujuan meningkatkan efisiensi suatu organisme berdasarkan informasi fenotipnya. Salah satu aplikasi dari rekayasa genetik ini adalah yaitu berupa manipulasi genom hewan. Kemudian untuk soal yang kedua, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Nah, di mana di sini perbedaan dari DNA dan RNA yaitu di mana komponen gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan komponen gula penyusun dari RNA adalah ribosa. Kemudian perbedaan yang kedua, basa nitrogen yang terkandung dalam DNA disusun oleh purin yang berasal dari susunan guanin dan adenin serta pirimidin yang berasal dari susunan sitosin dan timin. Sedangkan untuk basa nitrogen dari RNA disusun oleh purin, guanin, dan adenin serta pirimidin, urasil, dan sitosin. Kemudian selanjutnya yaitu struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar atau kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Nah, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan dari nukleotida dengan nukleosida. Di sini, perbedaan utama antara nukleotida dan nukleosida adalah dilihat berdasarkan dari gugus fosfatnya, di mana nukleotida ini memiliki 3 komponen, gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Sedangkan untuk nukleosida itu sendiri hanya memiliki 2 komponen, yaitu gula pentosa dan basa nitrogen. Nah, berikut merupakan gambar dari struktur DNA dan RNA. Kemudian selanjutnya, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Di sini, adapun menurut Watson dan Crick struktur heliks ganda yaitu seperti DNA mempunyai ciri-ciri khas seperti tersusun oleh 2 rantai polinukleotida yang basanya berpasangan dengan ikatan hidrogen. Nah, dengan aturan berpasangan AT dan GC, di mana pasangan AT ini diikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan untuk pasangan ikatan GC ini diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, perpasangan dengan ikatan hidrogen ini selain mengikat juga mempertahankan jarak antara 2 basa. Kemudian, jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan pasangan GC dan mengapa. Di sini, pasangan basa GC lebih kuat dibandingkan dengan pasangan basa AT. Mengapa? Karena pada pasangan basa GC ini terdapat 3 ikatan hidrogen, sedangkan pada pasangan basa AT ini hanya terdapat 2 ikatan hidrogen. Hal ini menjelaskan mengapa DNA kaya pasangan basa GC itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendenaturasi ikatannya. Selanjutnya, yaitu jelaskan fungsi struktur sel berikut. Nah, di sini diberikan struktur sel, di mana struktur sel itu yang pertama ada membran plasma yang berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP, penyisalan sel, dan adesi sel.
Nukleus berfungsi sebagai untuk mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan berupa RNA, yaitu mRNA, yang disintesis berdasarkan pesan gen pada DNA. RNA ini lalu dikeluarkan ke sitoplasma melalui polinukleus dan melekat pada ribosom. Tempat pesan genetik tersebut diterjemahkan menjadi urutan asam amino protein yang disintesis. Kemudian itu ada ribosom. Ribosom merupakan tempat untuk sintesis protein. Pada eukariota, ribosom dapat ditemukan bebas di sitosol atau terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Nah, sebagian besar ini protein yang diproduksi ribosom bebas akan berfungsi di dalam sitosol, sementara ribosom terikat umumnya membuat protein yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam membran untuk dibungkus di dalam organel tertentu seperti lisosom atau untuk dikirim ke luar sel. Ribosom bebas dan terikat memiliki struktur identik dan dapat saling bertukar tempat. Sel dapat menyesuaikan jumlah relatif masing-masing ribosom begitu metabolismenya berubah. Kemudian, yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan saluran bermembran dan vesikel yang saling terhubung. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Di mana retikulum endoplasma kasar ini yaitu mengapa? Karena permukaannya ditempeli banyak ribosom, sedangkan untuk retikulum endoplasma halus ini tidak ditempeli oleh ribosom. Ribosom yang mulai mensintesis protein dengan tempat tujuan tertentu seperti organel tertentu atau membran akan menempel pada retikulum endoplasma kasar. Kemudian retikulum endoplasma halus berfungsi misalnya dalam sintesis lipid komponen membran sel dalam jenis sel tertentu, misalnya sel hati. Membran retikulum endoplasma halus mengandung enzim yang mengubah obat-obatan, racun, dan produk sampingan beracun dari metabolisme sel menjadi senyawa-senyawa yang kurang beracun atau lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini dinamai menurut nama penemunya, yaitu Camille Golgi, tersusun atas tumpuk kantong pipih dari membran yang disebut dengan sisterna. Badan Golgi dapat mengatur pergerakan berbagai jenis protein, ada yang diekskresikan keluar sel, ada yang digabungkan ke membran plasma sebagai protein transmembran, dan ada pula yang ditempatkan di dalam lisosom. Kemudian ada lisosom, di mana lisosom merupakan vesikel yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Organel ini dibentuk sebagai vesikel yang melepaskan diri dari badan Golgi. Lisosom dapat menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis ketika suatu vesikel endositosis bergabung dengan lisosom. Nah, dalam proses yang disebut autofagi, lisosom mencerna organel yang tidak berfungsi dengan benar. Kemudian, lisosom juga berperan dalam fagositosis, proses yang dilakukan sejumlah jenis sel untuk menelan bakteri atau fragmen sel lain yang untuk diuraikan. Kemudian ada vakuola. Vakuola ini berasal dari kata Latin, yaitu vacuolum, yang berarti kosong, dan dinamai demikian karena organel ini tidak memiliki struktur internal. Vakuola memiliki banyak fungsi, yaitu dapat ditemukan pada sel hewan atau protista uniseluler. Kemudian kebanyakan protozoa memiliki vakuola makanan yang bergabung dengan lisosom agar makanan di dalamnya dapat dicerna. Kemudian ada mitokondria, di mana mitokondria ini adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Mitokondria ini berfungsi dapat menghasilkan sebagian besar ATP sel, di mana energi kimiawi ATP nantinya dapat digunakan untuk menjalankan berbagai reaksi kimia dalam sel. Sebagian besar tahap pemecahan molekul makanan dan pembuatan ATP tersebut dilakukan oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam krista dan matriks mitokondria. Kemudian ada kloroplas, di mana kloroplas ini merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastid atau pada tumbuhan dan alga. Membran dalam kloroplas menyelimuti stroma yang membuat berbagai enzim
yang bertanggung jawab membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air dalam fotosintesis, di mana klorofil terdapat pada membran tilakoid yang berperan serupa dengan membran dalam mitokondria yaitu terlibat dalam pembentukan ATP. Kemudian ada peroksisom, di mana peroksisom ini mengandung satu atau lebih enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Salah satu fungsi dari peroksisom ini yaitu untuk mengoksidasi asam lemak panjang menjadi lebih pendek yang kemudian dibawa ke mitokondria untuk oksidasi sempurna. Kemudian peroksisom pada sel hati dan ginjal juga mendoksifikasi berbagai molekul beracun yang memasuki darah, misalnya alkohol. Kemudian ada sitoskeleton eukariota terdiri dari 3 jenis serat protein, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Protein sitoskeleton yang serupa dan berfungsi sama dengan sitoskeleton eukariota ditemukan pula pada prokariota. Mikrotubulus berupa silinder berongga yang memberi bentuk sel, menuntun gerakan organel dan membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya yaitu gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut, di mana pada tahap pertama adalah mengisolasi DNA. Kemudian untuk tahap kedua yaitu memotong dan menyambung DNA atau transplantansi gen atau DNA. Dan tahap ketiga yaitu memasukkan DNA ke dalam sel hidup dengan plasmid yang merupakan wahana untuk membawa gen yang diinginkan ke sel lain sehingga akan terjadi rekombinan. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan prinsip dari isolasi DNA. Nah, prinsip dari isolasi DNA ini yaitu dalam melakukan isolasi DNA terdapat dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Di mana prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Kemudian untuk teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi, contohnya 2500 rpm atau rate rotation per minute atau 3000 rpm. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu ada jelaskan langkah-langkah kerja dari isolasi DNA, di mana langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA itu yang pertama yaitu penyiapan NaCl 0,15 molar. Nah, dalam penyiapan NaCl ini dilakukan langkah yaitu sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam aqueous sampai volume larutan 100 ml. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu penyiapan larutan deterjen 25%. Nah, dalam penyiapan larutan deterjen ini di mana yaitu sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml aqueous. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembuatan larutan KClO3 sebanyak 5 molar, di mana langkah-langkah pembuatannya yaitu sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tidak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O kembali sampai volumenya 10 ml. Kemudian selanjutnya yaitu penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri, di mana langkah-langkah penyiapan bakteri ini yaitu di mana bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan tabung 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama, kemudian sentrifuge selama lebih dari 10 menit. Kemudian hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembasaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu endapan sisa dibuang. Volume NaCl 0,15 molar dimasukkan 1 berbanding 12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Kemudian selanjutnya yaitu diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan
1/5, itu sebanyak 25%. Kemudian selanjutnya ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1/5 sebanyak 25%, dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruangan, kemudian ditambahkan dengan KClO4 sebanyak 5 molar dengan perbandingan 1/5 dan didiamkan. Kemudian tambahkan dengan isoamil kloroform dan centrifuge. Kemudian tahap terakhir yaitu didekantasi, di mana endapan digulung dengan batang pengaduk. Kemudian untuk soal selanjutnya, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini, di mana kemurnian DNA dapat dihitung melalui perbandingan absorbansi 260 nanometer dengan absorbansi 280 nanometer. Batas kemurnian yang biasa digunakan dalam analisis molekuler pada rasio absorbansi 260 berbanding dengan absorbansi 280, yaitu sebanyak 1,8 sampai 2,0. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan. Nah, tujuan dari sel darah merah dilisiskan itu yaitu agar dapat merusak dinding sel. Kemudian soal selanjutnya yaitu dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan tabung 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama, kemudian sentrifuge selama lebih dari 10 menit, hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesar 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Nah, tujuan penggunaan dari mikroskop ini yaitu untuk mengamati bahwa pada endapan terdapat bakteri yang akan diisolasi. Kemudian untuk soal selanjutnya, endapan kemudian dimasukkan ke dalam NaCl 0,5 molar dan dimasukkan dalam perbandingan 1/12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Kemudian diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian tambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1/5 sebanyak 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan dari penambahan deterjen ini? Nah, tujuan dari penambahan deterjen ini di mana deterjen ini yang mengandung natrium didoksil sulfat atau SDS menyebabkan tahap pelisisan membran sel. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel, juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan pendegradasi DNA. Nah, deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel atau gugus fosfat dengan sisi polar SO4Na, di mana sisi hidrofobik deterjen juga dapat berikatan dengan protein pada membran plasma dan membentuk kompleks lipida protein. Kemudian soal selanjutnya yaitu campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO4 5 molar, di mana perbandingan itu 1/5 dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini serta apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Nah, fungsi dari langkah ini yaitu untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati, dan KClO4 juga membantu mempercepat proses lisis serta memutus ikatan yang mengikat DNA. Kemudian fungsi dari penambahan isoamil kloroform ini yaitu menyebabkan terdenaturasinya protein yang diikuti dengan koagulasi dari protein. Kemudian selanjutnya, endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat atau DNA? Jelaskan. Nah, di sini endapan yang terbentuk dalam langkah ini berupa lembaran putih yang mana merupakan DNA dari suatu bakteri. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata terima kasih.